Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di sekolah 5 anak. Lengkap ya formasinya seperti biasanya. Yang di rumah teman-teman yang belum join dikabari Rek. Ini yang join masih 47 ya, berarti masih kurang. Yang 3 ini akun gurunya 4 ada 4, berarti 46. Baik, hari ini kita akan melanjutkan belajar. Namun sebelumnya, apakah ada permasalahan terkait dengan tugas atau materi yang di pertemuan sebelumnya? Gak ada. Sebelumnya kan gak ada tugas yo. Nggak ada kan, santai yo. Hari ini ada tugas apa nggak enak? Enggak lagi ya. Nah terus kok nilaimu dari mana? Bentar lagi kita PAS. Anak-anak PS-nya kita potong dikat sampai di materi hari ini ya. Jadi materi minggu depan insya Allah tidak kita masukkan di PAS. Persiapkan, soalnya nggak banyak, cuma 15, berarti mungkin dalam satu soal akan menampung beberapa konsep. Gitu. Jadi harus siap. Namun sebelum PAS dilakukan, pasti seperti biasanya saya buatkan model latihan soalnya. Tunggu aja nanti. Perlu sak pembahasannya apa cuma latihan itu yang tak share kan anak? Sak pembahasannya. Sak pembahasannya. Siap. Tunggu aja. Bentar ya. Kondisikan dulu sebelum kita masuk bahas materinya. Tak admitnya dulu, Rek. Teman-teman baru join. Recording in progress. Baik, anak, untuk hari ini kita masih melanjutkan materi di turunan alkana ya. Setelah minggu lalu kita belajar tentang aldehyde dan keton, insya Allah hari ini kita lanjutkan 2 golongan lagi turunan alkana, yaitu masalah asam karboksila dan ester. Senyawa-senyawa yang termasuk 2 golongan ini sudah sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Kalau asam karboksila itu ada cuka makanan, gitu ya. Kalau ester biasanya kita pakai dalam essence makanan yang memberikan aroma buah-buahan, aroma bunga dan sebagainya dalam bentuk parfum. Itu adalah contoh dari senyawa ester. Kita tunjukkannya dulu. Sebelum kita melanjutkan diskusikan apa itu asam karboksilat, apa itu ester, alangkah lebih baiknya kalau kita mereview dulu sedikit terkait dengan materi yang kemarin, yaitu masalah aldehyde dan keton. Yang kita review sederhana, anak, yaitu masalah tata namanya dulu ya. Misalkan ada struktur begini, cara memberi namanya gimana kemarin? Langkah pertama apa yang dilakukan? Mencari rantai utama yang terpanjang gitu ya. Ada berapa yang terpanjang di situ? Ada 4? 4. 4. Habis itu kita kasih ini ya. Di nomor 1, 2, 3, 4. Ada cabang di nomor 3. Namanya apa kemarin? Metil. Metilnya di nomor berapa? 3. Berarti namanya adalah 3 metil. Rantai utamanya 4. Dari kata butana menjadi Butana. maka namanya adalah 3 metil butana. Gampang ya? Contoh yang kedua seperti ini. Yuk, rantai utamanya berapa ini? 4. 4 juga. Nomor 1 sama, nggak pernah berubah. Untuk aldehyde selalu di sini ada nomor 1-nya ya. Nggak pernah geser. Yang punya gugus COH itu selalu nomor 1. Geser ya Mas ya? Tadi gimana? Di zoom-nya. Oh, yang CD-nya. Bentar ya, ada trouble di sini. Bentar. Oh. Nah, sudah ya. Alhamdulillah. Kita ulangi. Untuk ini kita tentukan rantai utamanya dulu.
Sama ada 4, kita nomor juga, tapi cabangnya sekarang nggak 1, tapi ada 2. Di nomor berapa aja? 2 dan 3. Maka namanya menjadi 2,3 dimetil butana. Kalau cabangnya berbeda sekarang, ini C-nya 2, ini 1. Caranya juga sama, nggak ada masalah. Ini adalah cabang etil, ini adalah cabang metil di nomor 2 dan nomor 3. Maka 2 etil 3 metil butana. Gampang kalau sebagai aldehid. Kalau sebagai keton sekarang. Rantai utamanya berapa ini? 5. Nomor 1 yang kanan apa yang kiri? Kanan. Oke. Kalau gitu ada cabang di nomor 4 namanya menjadi 4 metil. Ini ketonnya di nomor 2 ya. Harusnya adalah 4 metil 2 pentanon. Cuma nomor 2-nya lupa nggak tak masukkan di sini. Struktur ini rantai utamanya berapa? Rantai utamanya ada 6. Ya. Metilnya di nomor 2 dan 5. Berarti 25 dimetil heksanon. Ketonnya di nomor berapa ini? 3. Harusnya 23 dimetil 3 heksanon. Lupa nggak tak edit lagi yang ketiganya. Kalau yang ini 6 juga ya. Terus ini cabang metil, ini cabang etil, digulukan yang etil di nomor 4. 4 etil, 2 metil, heksanonnya di nomor berapa? 3. Harusnya ada 3 heksanon. Begitu. Baik, itu untuk aldehid keton, insya Allah nggak ada masalah. Yang kita prioritas adalah di bagian tata namanya. Nah, sekarang kita akan masuk di golongan yang baru, yaitu asam karboksila dan ester. Strukturnya seperti ini. Kalau asam karboksila, ada gugus karbonil, dilanjutkan dengan CO, berhenti di atom H. Mirip aldehid, cuma ditambahi 1 atom oksigen. Begitu. Kalau aldehid kan ini nggak ada hidrogennya, nggak ada oksigennya, begitu ya. Nah, ester itu mirip struktur keton, cuma disisipkan 1 atom oksigen. R-nya ini boleh hidrogen, karena hidrogennya itu digantikan di sini boleh karena C1 itu ada asam karboksilatnya. Boleh rantai karbon, boleh juga struktur benzena. Jadi terserah yang dimasukkan di sini. Nah, kalau ester berbeda, anak-anak, yang di sini ya, R aksen itu yang belakang tidak boleh berupa hidrogen. Kalau ini yang diganti hidrogen, bukan lagi sebagai ester, tapi sebagai apa nanti? Balik sebagai asam karboksilat, karena berhenti di OH. Itu ciri. Mudah ya mendeteksi strukturnya. Nah, sekarang kalau sudah, seperti biasa, kita juga belajar masalah tata namanya. Asam karboksilat memiliki tata nama umum. Kalau sebagai tata nama IUPAC itu dikenal sebagai asam alkanoat. Jadi ada 2 penamaan seperti biasanya. Asam karboksilat itu adalah tata nama umum. Kalau asam alkanoat itu adalah tata nama IUPAC atau internasional. Ester juga sama. Ester itu tata nama umumnya, tata nama perdagangannya. Tapi kalau secara ilmiah, secara internasional namanya adalah alkil alkanoat. Nah, itu cara memberi namanya. Dan cara memberi nama juga sama, nanti ikuti aturan yang umum dan aturan yang IUPAC. Bagaimana tata nama umum ke asam karboksilat? Itu ternyata pakai ini, asal usul penemuan senyawa. Misalnya senyawanya ditemukan di semut. Semut itu nama ilmiahnya adalah formiat, maka namanya dikenal sebagai asam formiat, begitu. Di cuka namanya menjadi asam asetat. Di dalam keju namanya asam butirat. Di dalam jengkol atau pete namanya menjadi asam jengkolat. Itu adalah asal usul penemuan senyawa asam karboksilat. Lah kita gunakan tata nama ini, waduh, yang bulat karena nggak ada aturannya gitu ya. Terserah siapa yang menemukan berhak memberi nama. Itu yang yang trivial. Tapi kalau IUPAC tidak, ini ada aturannya. Diawali dengan kata asam, itu selalu karena sifatnya adalah asam. Kata ana di dalam alkana diganti dengan anoat. Ini aturan. Jadi lebih sistematik cara memberi nama. Jangan lupa ya, di depan harus ada kata asam, karena sifatnya memang benar-benar asam. Kalau ester bagaimana? Ester juga sama, mengikuti tata nama yang ini. Alkil
dilanjutkan dengan nama trivial rantai utama. Jadi mengikuti nama dari asam karboksilat, rantai utamanya begitu. Kalau tata nama IUPAC mudah, ada dua bagian gitu ya. Ada alkil, ada alkanoat. Alkil itu yang mana? Rantai karbon setelah atom O. Itu dikenal sebagai alkil. Kemudian ada rantai yang kedua yang dikenal sebagai alkanoat, yaitu sebelum adanya atom O. Ikatan karbonil ke belakang, itu namanya gugus alkanoat. Agar lebih mudah nanti kita bahas pas contohnya ya, biar enak. Kita ngambil contoh dulu yang ini, yang asam karboksilat. Dimulai dari C1 anak-anak itu ada. Strukturnya seperti ini, ada C, O, OH, mengikat atom H, karena C-nya cuma satu. Namanya juga ada dua, ada tata nama trivial, ada tata nama IUPAC-nya. Kalau trivial, ini ditemukan di semut. Kalau kita nggak sengaja mencap semut, atau mukul semut, baunya kan nggak enak gitu ya. Nyengat gitu. Nah, bau nyengat yang di semut itu adalah bau dari asam formiat ini, atau asam format. Salah satu kegunaan dari asam formiat itu anak-anak dipakai oleh petani getah karet, pekebun getah karet, agar getah karetnya mudah untuk menggumpal, maka dicampur dengan asam. Kalau nggak dikasih asam ini bagaimana? Lama menggumpal. Begitu. Itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau tata nama IUPAC lebih mudah. Ini C-nya satu. Satu itu dari metana kan ya. Nah, kemudian ananya diganti dengan atau anoat, maka menjadi asam metanoat. Ana diganti dengan anoat. Lebih simpel. Depannya pastikan ada asam. Kalau nggak ada asamnya, belum benar pemberian nama. Kalau C-nya 2, identik. Berarti ini ada C yang pertama, ini ada C yang kedua. Asam asetat dari cuka. Ini adalah tata nama trivialnya. Kalau tata nama IUPAC-nya, C2 itu etana menjadi etanoat. Berarti asam etanoat. Begitu. Lebih simpel yang IUPAC ya. Kalau C-nya 3, ini 3. 1, 2, 3. Namanya adalah asam propionat. Propionat itu dari mana ya? Dari anggur atau apa penemuannya? Asamnya itu. Kalau IUPAC-nya dari kata propana, ana diganti anoat menjadi propa. Lek 4, kira-kira apa namanya? Lek trivialnya ini asam butirat dari gaju, tapi kalau IUPAC-nya apa namanya? Kalau 4 itu? Asam butanoat. Asam butanoat. Karena 4 ya dari butan. Gampang untuk yang asam karboksilat. Sekarang yang ester anak-anak. Cara beri nama baik yang trivial maupun yang IUPAC itu ada perbedaannya. Coba yang ini. Ester, struktur paling sederhana itu adalah C-nya 2. Kalau C-nya 1 nggak bisa. C1 sebagai rantai utama, yang C2 sebagai cabang atau alkil. Nanti nyebutnya gitu ya. C setelah O ini itu dikenal sebagai hilang catatannya. Hilang ya. Strukturnya hilang tadi. C yang di belakang ini anak setelah O itu dikenal sebagai alkil, istilahnya begitu. Sedangkan yang mengikat karbonil ke sini itu dikenal sebagai gugus alkanoat. Ingat-ingat ya, ada alkil, ada alkanoat. Alkil itu yang setelah atom O, lah sebelum atom O itu adalah atom struktur alkanoat. Cara memberi nama untuk yang trivial ini disebut dulu metil gitu, karena C-nya 1. Mengapa ini kok formiat? Karena turunan dari asam karboksilat yang jumlah C-nya 1. Maka namanya adalah metil formiat. Mirip kan ya dengan asam karboksilat, cuma bedanya apa? Tidak ada kata asam di depan, karena sifat ester itu tidak asam. Nah kalau IUPAC, yang ikuti aja. Ini adalah metil, ini kan metanoat dari metana tadi, maka namanya adalah metil metanoat. Kalau ini kira-kira apa namanya?
Yang trivial dulu. Ini metil karena 1, ini C-nya 2. Lihat aja di sini. C-nya 2 tadi apa? Asetat. 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 Berarti namanya adalah metil asetat. Itu nama trivialnya. Kalau Ayupak, apa namanya kira-kira? Ini adalah metil tetap ya. Yang ini jadi apa? Ambil yang ini. Etanoat. Berarti namanya adalah metil etanoat. Kalau C-nya 3, ini C-nya juga 3, ini juga 3, anak, tapi satunya berbeda. Ini C-nya 2 adalah di rantai alkanoatnya, tapi ini yang 2 sebagai alkil. Kira-kira namanya apa yang ini? C-nya 2 sebagai alkil jadi apa? Propionat. Etil. Etil. Kalau C-nya 1, formiat. Maka namanya menjadi etil formiat. Itu trivialnya. Lah kalau Ayopek, namanya jadi apa, Mbak, kira-kira? Metanoat. Metil metanoat. Etil metanoat. Betul, Mas. Luar biasa. Gampang ya cara beri namanya ya. Ini masih rantai lurus anak-anak yang belum memiliki cabang. Habis ini kita akan belajar bagaimana memberi nama untuk struktur yang bercabang, tidak lurus. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita masuk. Kayak gini. Kira-kira namanya apa? Caranya sama. Langkah pertama tentukan dulu rantai utama. Berapa rantai utamanya? Karbonnya ada berapa? Ada? 4. Betul. Nomor 1, kanan apa kiri? Selalu kanan. 1, 2, 3, 4. Ada cabang berupa apa ini? Metil. Di nomor berapa metilnya? 3. Maka namanya adalah harus ada ininya dulu. Asam 3 metil butanoat. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ya? Alhamdulillah. Contoh kedua, ini rantai utamanya berapa? 4 juga. Nomor 1-nya nggak berubah, tetap dari kanan, tapi sekarang cabangnya ada 2. Ini metil, ini juga metil. Di nomor berapa aja? 2 dan 3. Maka namanya adalah asam 2,3 dimetil butanoat. Begitu. Sekarang berubah, cabangnya berbeda. Rantai utamanya berapa itu? 4 juga. Nomor 1 tetap yang kanan, nggak pernah berubah. 1, 2, 3, 4. Ini adalah cabang etil, ini adalah cabang metil. Mana dulu yang disebut pertama? Metil. Di nomor berapa ini? 2. Maka namanya adalah asam 2 etil 3 metil butanoat. Begitu. Simple, sederhana cara memberi namanya. Asalkan yang di kelas 11 tentang alkana itu paham, diubah kayak apapun ya, paham cara memberi nama. Karena kuncinya di kelas 11 dulu. Yang kita tekankan tata nama Ayupaknya ya. Yang trivial nggak usah. Karena trivial itu nggak ada aturannya. Kita cenderung untuk hafalan. Itu kalau yang trivial. Tapi kalau Ayupak, itu pakai sistem. Walaupun nggak hafal, asalkan caranya kita tahu, pasti bisa beri nama. Strukturnya kayak apapun bisa. Begitu. Boleh dilanjut yang Esther? Boleh. Esther contohnya ini. Cirinya ada ini ya. Habis O ada CH3 lagi. Yang alkil C-nya berapa? Yang alkil. Ini ya. Ini alkilnya. Lah yang ke sini adalah alkanoatnya. Rantai utamanya berapa yang alkanoat itu? 4. 4. Pinter. 1, 2, 3, 4. Ada cabang di nomor 3. Cara memberi nama harus alkilnya yang disebut. Nggak boleh yang rantai ini dulu. Harus selalu yang alkil dulu. Berupa apa alkilnya ini?
Metil. Metil. Metil ada tanda spasi gitu ya, baru kita sebutkan yang rantai utamanya. Ada cabang metil di nomor 3, berarti 3 metil, ininya adalah 4 butanoat. Untuk ester, namanya 2 bagian anak-anak. Alkil disebut dulu, baru ini gugus alkanoat. Seandainya ini ditutup, metilnya ini ditutup, nama yang ini kan ada namanya adalah 3 metil butanoat gitu kan ya. Tinggal ditambahkan yang ini di depannya menjadi metil. Gitu cara. Kalau ada ini etil alkilnya punya atom karbon berapa? 2. 2 yang di sini. Ini adalah gugus alkilnya. Alkanoatnya, rantai utamanya berapa atom karbon? 4. Ada cabang di nomor berapa itu cabangnya? 3, betul. Berarti namanya etil, betul, etil. Terus yang ini 3 metil butanoat. Gampang kok ya. Sederhana materinya. Contoh yang ketiga, cabangnya berbeda. Ayo. Alkilnya berapa atom karbon? 2, ini sebagai alkil juga. Alkanoatnya, rantai utamanya berapa atom karbon? 4. 1, 2, 3, 4. Ini sebagai apa? Cabang. Sebut dulu yang ini. Apa? Etil. Yang ini. Etil juga di nomor berapa? 2. Berarti namanya menjadi etil. Itu yang ini. 2 etil itu yang ini. Rantai utamanya adalah butanoat. Paham, Rek? Alhamdulillah. Waktu saya SMA itu gak paham-paham ya. Membahas materi ini. Oh, posisi kok bulat itu. Tapi saya berusaha bagaimana cara mengajarkan ini jadi lebih mudah. Biar anak-anak itu jadi paham. Oke, nggak ada masalah? Untuk tata nama. Karena nanti di tugas hari ini ada beberapa soal yang berhubungan dengan tata nama. Soalnya nggak banyak, cuma 6 kan, kalau nggak salah tak setting tadi. Google Form, mengerjakan 10 menitnya nggak sampai, 5 menit cuma. Itu kimia. Lanjut ya. Nah kalau sudah seperti golongan-golongan yang lain, itu juga punya isomer yang dikenal sebagai isomer apa? Gugus fungsi. Alkohol gandengannya apa dulu? Ether. Aldehid gandengannya apa? Keton. Nah sekarang kalau asam karboksilat itu gandengannya adalah ester. Berarti rumus kimianya sama, cuma gugus fungsinya yang berbeda. Kita ngambil contoh ini. C4, H8, O2. Kalau digambar itu ini, cuma tak gambar 2 yang sini. Sebenarnya lebih dari 2 itu ester. Kelamaan tadi buatnya, tak buat 2 aja. Cara buat isomer gampang, kita buat yang lurus dulu, 1, 2, 3, 4. Terus kita potong 1, kita taruh sebagai cabang. Gitu ya, kemarin strateginya kan begitu. Apa namanya yang atas ini? Yang ini? Asam butanoat. Asam butanoat, pintar. Kalau yang ini namanya apa? Asam 2 metil propanoat. Oke, propanoat karena C-nya ada 3. Ada lagi nggak struktur yang bisa dibentuk dari C4H8O sebagai asam? Nggak ada, sudah habis gitu ya. Karena cuma ini aja. Nah sekarang kalau sebagai ester, ini gambar yang pertama. 2 sebagai alkonoat, 2 sebagai alkil. Gitu. Sehingga namanya apa yang ini? Etil? Etil? Etil apa? Etil, eta, noah. Karena 2 sebagai alkil, 2 sebagai alkanoat. Kalau ini dibalik, 3 sebagai alkanoat, 1 sebagai alkil karbonnya. Namanya jadi apa? Metil propanoat. Metil propanoat. Kira-kira ada gambar enggak yang belum dibentuk dari situ? Bisa enggak ini ya? Oleh PPT enggak bisa langsung.
Ternyata ada satu lagi yang belum kita bentuk. Apa yang kebalikan dari ini? C-nya yang di sini 1, yang di sini ada 3. Kalau C-nya di sini ada 3, ada 2 gambar lagi yang bisa kita bentuk. Sebagai profil metanoat atau sebagai isoprofil metanoat. Nanti kita bahas ya, setelah kita bahas yang ini, kita coba buat isomer yang lengkap. Habis ini. Strateginya gampang juga kok. Kita bagi 2 dulu boleh, terus kita ambil C-nya, taruh di sebelah sininya, boleh. Atau taruh di sebelah sininya, boleh. Begitu cara membuat isomer untuk ester. Nggak ada pertanyaan ya? Gampang ya? Nah, selanjutnya bagaimana cara membedakan? Karena rumus molekulnya sama. Cara membedakannya bagaimana? Ini rumus molekulnya anak CnH2nO2. CnH2nO2 ya, ingat-ingat ya. Kalau C-nya 4 berarti hidrogennya berapa? 8, O-nya 2. Gugus fungsinya ini karena asam berarti bisa mengubah warna kertas lakmus. Itu cirinya, karena dia sifatnya asam. Ini tidak bisa, karena sifatnya bukan asam, bukan basa. Membedakan yang kedua pakai ini, anak, yaitu dari reaksi hidrolisis. Hidrolisis apa reaksinya? Reaksi dengan molekul air. Bisa nggak dia memecah molekul air, gitu ya? Kalau asam, nggak bereaksi. Tapi kalau ester, dia bisa bereaksi. Lah reaksinya kayak apa? Kita pelajari yang di sini. Ada reaksi hidrolisis namanya. Hidro itu air, lisis itu pecah. Jadi pemecahan molekul air. Reaksinya kayak apa? Kayak ini. Air itu kan H2O kan ya. Ada gugus OH-, ada gugus H+. Kalau dia bereaksi, cirinya begini. Ini gugus alkil, ini gugus alkanoat. Yang gugus alkanoatnya akan mengambil H+ dari air. Membentuk apa ini? Asam karboksilat. Sedangkan gugus R, gugus alkil, akan mengambil OH dari air, membentuk golongan alkohol. Nah, berarti asam karboksilat apa ester anak-anak yang bisa bereaksi dengan molekul air itu? Dia adalah senyawa ester. Reaksinya begini, ester itu kalau ketemu air dalam suasana asam pecah menjadi 2 senyawa baru, yaitu asam karboksilat dan alkohol. Begitu. Diingat-ingat ya, yang gugus alkanoat mengambil H+ dari air, yang gugus alkil mengambil OH dari air, membentuk alkohol. Ini reaksi hidrolisis dan bisa berkeseimbangan atau bolak-balik. Baliknya itu sebagai reaksi apa? Ternyata dikenal sebagai reaksi esterifikasi. Mengapa kok esterifikasi? Kebalikannya persis sana. Apabila ada asam karboksilat ketemu dengan alkohol dalam suasana asam bisa membentuk suatu ester dan membebaskan molekul air. Ini loh dasarnya membuat perasa buah, perasa yang lain untuk esens makanan itu dari reaksi ini. Apabila kita tahu struktur senyawa di dalam pisang, maka rasa pisang itu bisa kita sintesis. Kalau kita tahu rasa durian itu strukturnya kayak apa, kita bisa mensintesis aroma durian. Begitu aja. Jadi yang ada di makanan-makanan itu belum tentu berasal dari buah yang sesungguhnya. Bisa jadi itu adalah ester yang dibuat kayak begini. Dari apa membuatnya? Dari asam karboksilat, dari alkohol. Reaksi ini sering keluar yang ditanyakan, entah itu di ujian nasional atau di UTBK, ditanyakan mana yang termasuk hidrolisis, mana yang termasuk esterifikasi. Ingat-ingat ya. Oke. Lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Macet. Ya, internetnya macet. Gak mau jalan. Ya, terus siapa deh? Gak mau jalan deh.
Ya berarti sudah gitu aja ya materi ini gitu ya. Berarti kita sudahi. Jadi terakhir itu sampai di bagian ini, di bagian cara membedakan asam karboksila dan ester. Recording stopped. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita belajar bagaimana membuat isomer. Yang di rumah ada yang ditanyakan, silakan. Enggak? Enggak ada? Kalau tidak ada, kita belajar membuat isomer sekarang. Pingin karbonnya berapa? Misalnya ada senyawa C5H10O2. Kira-kira ini punya berapa struktur sebagai asam, berapa struktur sebagai ester. Cara membuatnya gampang. Kalau sebagai asam, buat aja yang lurus dulu anak. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan gugus fungsinya. Nah, begitu. Apa namanya ini? Asam. C-nya 5 itu apa? Dari pentana ya, menjadi apa? Pentanoat. Itu cara memberi namanya gitu. Berarti yang ini adalah asam pentanoat. Itu kan rantai utamanya C-nya 4. Dan sekarang kalau kita buat cabang, berarti kita potong 1. Tinggal berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Masukkan di sini. Cabangnya taruh di sini. Nah, begitu. Ini sudah dapat struktur yang kedua. Bisa nggak karbon yang ini saya pindah ke sebelahnya gitu? Taruh sini. Beda nggak namanya? Kalau ditaruh sini. Berbeda. Kalau beda berarti itu benar. Ini namanya apa? Asam 2-metil Butan. 4 butanoat. Oke. Kalau yang ini, Mbak? Asam 3-metil butanoat. Ada lagi nggak yang belum kita bentuk sebagai asam? Kalau cabangnya itu di etil, Mister. Betul. Kalau sebagai etil, bisa nggak Mbak sebagai etil, Mbak? Nggak bisa. Nanti kalau sebagai etil akan balik lagi seperti ini. Kita coba ya. 1, 2, 3. Etil kan ada 2 begini ya. Lah rantai utamanya jadi berapa itu sekarang? 3 apa 4? 4. Jadinya ke sini rantai utamanya. Nah gitu. Maka tidak ada cabang dia sebagai etil. Untuk C sebanyak 5 itu. Lah terus yang ada apa yang ada? Yang ada adalah rantai utamanya kita jadikan 3, Rek. 1, 2, 3. Cabangnya 1 di sini, 1 di sini. Nah ini ada. Apa namanya kira-kira? Asam 2, 2, dimetil ya. Rantai utamanya berapa itu? 3. Berarti propanoat. Nah gitu cara. C5H10O2 sebagai asam punya 4 struktur. Lah kalau sebagai ester, sekarang bagaimana cara buat isomernya? Yang paling mudah ya gini. 1, 2, 3, 4. Nah gitu. 1 taruh sini C. Dapat struktur yang pertama. Struktur yang kedua. 1, 2, 3. Nah ini C-nya 2. Ada lagi? 1. Di sini yang 3. No. Lebih banyak yang sebagai ester anak strukturnya. Ini juga bisa lagi begini. Ini 4. Nah, gitu. Terus dari struktur yang pertama ini, kita masih bisa buat struktur lagi. 1, 2, 3. Nggak cukup ya. 1, 2, 3. Cabangnya taruh sini. Nah, bisa. Jadi banyak banget strukturnya. Coba kita beri nama beberapa aja, Nana. Yang ini namanya apa? Yang pertama ini dulu.
Ini alkilnya, namanya apa berarti? Metil. Ini C-nya ada berapa ini? 4, berarti namanya adalah butanoa. Ini namanya adalah metil butanoa. Kalau yang ini alkilnya, Etil propanoa. etil, pinter, propanoa. Luar biasa. Kalau yang ini, Mbak? Ini 3. Propil, pinter. Lanjut. Ini 2. Etanoa, pinter. Kalau yang ini? Butil. C-nya 1. Metanoa. Gitu cara memberi. Kita tambah ya. Terus ada dari struktur 1 tadi ketemu gini kan. Mana-mana. Yang ini namanya apa? Ini adalah metil. Terus yang ini ada cabang 1, 2, 3. Ini di nomor 2 kan ya? 2 metil propanoa. Nah, gitu cara memberi nama. Itu dari struktur 1 dulu loh, dari struktur 2 ketemu berapa gambar lah. Struktur 3 ketemu berapa gambar. Jadi jumlahnya sangat banyak. Semakin banyak atom karbonnya, otomatis isomer yang diberikan juga semakin banyak. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalau ada. Terkait dengan materinya dulu. Kalau tidak, biar tidak kebebanan, kita langsung kerjakan hari ini ya. Tugasnya ya. Yang di rumah, silakan ngakses di menu chat, silakan ya. Yang di sekolah, ya apa yang di sekolah ini? Kirim lewat nomor HP ini nggak aktif ya? Mbak Mayang minta tolong kirimkan ke grup, Mbak. Di grup kelas ya, biar teman-teman yang di sekolah bisa. Gimana? Iya, Oke, siap. Makasih, Mbak. Coba anak kerjakan, kita cek yang benar berapa. Ada waktu 10 menit, insya Allah terselesaikan. Silakan yuk. Bingung langsung tanya saya, biar nanti nggak ada tugas di rumah. Sambil tak detek di sini nilainya berapa yang masuk. Bisa langsung. Laptopku mati ya. Bisa dibuka? Bisa, Mas. Mbak. Linknya belum keluar, Mister. Nggak bisa dibuka? Linknya di mana, Mister? Di chat. Nggak ada, Mister, di saya. Di chat Zoom. Ya Allah. Sorry. Kok di waiting room sih? Sorry. Bentar. Sudah, Mbak? Anak-anak bisa langsung klik itu, langsung kerjakan. Tak coba juga ya. Izin bisa. Ada aksesnya, minta akses. Nggak ada bisa. Langsung bisa dikerjakan. Nggak bisa. Apa Mas notifnya, Mas? Anda perlu izin. Formulir ini hanya dapat dilihat oleh pengguna organisasi pemilik formulir. Saya bentar. Aku lupa ini kayaknya belum tak set ini.
Mana? Oh iya, ini masih aktif. Sekarang Mas coba sampean refresh Mas. Bisa, Mister. Sudah bisa? Oke, silakan kalau tidak bisa dikerjakan anak. Silakan. Sudah dikering Mbak limnya Mbak. Oke. Kadang saya lupa nggak tak aktifkan itunya. Sepuluh menit selesai Pak. Bentar. Kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Dikerjakan sekarang nggak apa-apa. Masa nggak terekam Pak? Ada yang perlu ditanyakan yang sudah nyoba kerjakan? Ada yang sudah submit? Ceknya ya. Kayla udah nyoba Kayla? Nashwa nyoba? Ya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. All lessons have ended for today. Doanya mana? Belum. Baik, karena ini kan sudah waktunya sudah berakhir. Tapi kalau masih mau dilanjutkan nggak apa-apa. Ini Mayang sudah masuk. Nilainya 80 Mayang. Ada yang salah kan? Belum saya lihat, Mister. Oh. Doa akan sujud kepada seluruh peserta di negara